Pemirsa, sebuah SPBU di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur ludes terbakar. Kebakaran ini membuat pegawai SPBU dan warga setempat panik. Mati listrikku. Sejumlah pegawai SPBU dan warga panik saat kebakaran melanda sebuah SPBU di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Pegawai SPBU nampak berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun sementara penyebab kebakaran belum diketahui. Sementara itu di Surabaya, Jawa Timur, sebuah sepeda motor ludes terbakar di sebuah SPBU. Diduga motor mengalami hubungan pendek arus listrik saat mengisi BBM. Api tiba-tiba muncul dan membakar sebuah sepeda motor di SPBU Dharma Husada, Surabaya, Jawa Timur. Kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik saat pengendara motor mengisi BBM. Api sempat membesar sebelum dipadamkan oleh petugas SPBU. Beruntung motor tidak berada cukup dekat dengan mesin pompa BBM sehingga api tidak menyebar. Akibat peristiwa ini, operasional SPBU sempat dihentikan sementara. Kita ke informasi lain, pemirsa. Marah karena tidak disediakan makanan. Seorang pemuda pengangguran tega menganiaya nenek dan istrinya. Sang kakek yang berusaha melerai didorong pelaku hingga terjatuh dan tewas. Kesedihan keluarga tidak tertahan melihat kakek jamu terbujur kaku di ruang tamu rumahnya di Kelurahan Keranjingan, Sumbersari, Jember. Lansia 72 tahun ini tewas di tangan cucunya sendiri, Abdurrahman, 17 tahun. Kejadian bermula saat pelaku bertengkar dengan istrinya lantaran marah tidak sediakan makanan. Sang istri mengaku tidak punya uang karena pelaku juga merupakan pengangguran. Sang nenek yang berusaha melerai turut dianiaya hingga membuat kakek jamu turun tangan. Namun pelaku yang sudah kalap akhirnya mendorong sang kakek hingga jatuh dan terbentur. Korban pun tewas di tempat. Coknya ya sama keluarga awalnya. Terus lepas itu dilerai lah sama kakeknya. Berhubung dilerai ya merasa enggak terima. Akhirnya kakeknya juga yang diamuk. Bukan cuma diamuk pakai tangan kosong, ambil pendungan. Memang anak ini sudah 4 kalinya sekarang kejadian ini. Saya sendiri 2 kali yang melerai. Bahkan dilerai saya pun ngejak carok. Mungkin sudah wataknya atau bawaannya. Ya. Kalau permasalahannya apa sebenarnya? Ya, namanya anak di bawah umur, menikah, mungkin karena tekanan ekonomi. Artinya tidak kerja ya? Tidak kerja, pengangguran. Tersangka ribut sama neneknya ini, sehingga tersangka dipegangi lehernya dengan menggunakan tangan almarhum, dan tersangka ini meronta-ronta. Setelah meronta-ronta, bagaimana caranya biar saya lepas, akhirnya dengan menggunakan kedua tangan sekuat tenaga, istilahnya menyikut perut daripada Pak Jamu ini almarhum, sehingga merasa kaget dan merasa sakit, terjengkang ke belakang. Akhirnya kepala ini membentur daripada dinding rumah yang ditempati tersangka ini, dan almarhum ini, Pak Jamu ini, meninggal di tempat kejadian. Polisi menyita barang bukti 2 batang bambu yang digunakan pelaku. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, jenazah ibu dan anak ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan di kamar mandi rumahnya di Desa Bangunsari, Kendal, Jawa Tengah. Polisi menduga keduanya merupakan korban pembunuhan berlatar belakang dendam. Pelajar SMA ini bingung dan emosi saat mengetahui ibu dan neneknya tewas dengan keadaan mengenaskan di dalam rumahnya. Saat kejadian, pelajar yang bernama Jovan ini tengah tidak berada di rumah.
Jenazah ibu dan anak ini ditemukan warga setelah curiga karena rumah korban sepi aktivitas. Kedua korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Dr. Suwondo untuk diotopsi. Dugaan awal pembunuhan ini bermotif dendam lantaran tidak ada barang berharga milik korban yang hilang dari dalam rumah. Itu di kamar mandi, diketahui di kamar mandi. Saat itu pintunya memang dikunci atau gimana? Dikunci, udah dikunci lah, jadi dibuka enggak karena terdobrak. Tuh. Lukanya apa? Bapaknya lukanya apa? Ya katanya itu lukanya di sini, ini yang kepala ya? tua, sini terus sini apa ya? Nah, terus yang muda, yang sini, dan yang sini. Korban 2 orang. 2 orang ya. Statusnya ibu dan anak gitu. Ibu dan anak. Ibu dan anak. Korban ditemukan di ruang apa nih? Di kamar mandi. Di kamar mandi. Di kamar mandi. Ya. Motif masih kita perdalam, nanti kita selidiki dan segera terungkap. Dugaan sementara kan? Dugaan sementara pelaku ini karena dendam. Dendam ya. Iya. Jadi bukan motif perampokan ini. Tidak murni. Polisi kini memburu pembunuh kedua korbannya. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Praitno, iNews melaporkan. Seorang pemuda di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur menjadi bulan-bulanan masa usai tertangkap tangan mencuri motor. Pelaku diikat di pohon dan nyaris dibakar warga. Abdullah, warga desa Tambung, Kabupaten Pasuruan ini menjadi bulan-bulanan warga. Ia diikat di sebuah pohon mangga usai tertangkap mencuri sebuah sepeda motor. Bahkan pelaku nyaris dibakar warga. Pelaku pun diamankan ke Mapolsek Nguling. Kepada petugas, ia mengaku sudah 3 kali mencuri motor selama Ramadan karena terlilit utang. Pelaku dengan menggunakan kunci T, kemudian merusak kunci T, kemudian dibawa lari atau bawa kabur ke arah Jalan Pantura. Di situ ada salah satu warga atau beberapa warga yang mengetahui, kemudian diteriaki maling. Polisi masih mengejar satu rekan pelaku dalam kasus curanmor ini. Pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Polisi memeriksa sejumlah saksi terkait kekerasan yang dialami asisten rumah tangga di Surabaya, Jawa Timur. Sementara ART yang dipaksa makan kotoran kucing dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Kekerasan terhadap asisten rumah tangga yang dipaksa memakan kotoran kucing oleh majikannya di Surabaya, Jawa Timur terus diusut. Sejumlah saksi telah diperiksa dan alat bukti terus dilengkapi. Ada beberapa saksi. Termasuk majikan juga. Semuanya saksi. Ya. Ada berapa barang bukti dan yang Ada beberapa barang bukti. Mohon maaf kami tidak bisa sampaikan. Siap. Terima kasih ya. Terus untuk anak ini, untuk anak. Ya, sudah dititipkan di perlindungan. Sudah diamankan berarti ya? Sudah. Sebelumnya majikan ART sempat memasukkan korban ke lingkungan pondok sosial dengan laporan alami gangguan jiwa. Kini asisten rumah tangga dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Dari Surabaya, Jawa Timur, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kasus keracunan massal di Karanganyar, Jawa Tengah menimbulkan korban jiwa. 1 korban tidak dapat diselamatkan, namun polisi belum menetapkan tersangka. Kasus keracunan makanan yang dialami puluhan warga Puntuk Ringin, Desa Gerduk, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, menimbulkan korban jiwa. 1 korban atas nama Sudarmi tidak dapat diselamatkan meski telah dirawat intensif. Polisi mengotopsi jenazah Sudarmi guna memastikan penyebab kematian korban. Dalam kasus keracunan massal ini sejumlah saksi masih diperiksa dan belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Polisi juga masih menunggu hasil sampel makanan yang diperiksa di Puslap 4 Mabes Polri Cabang Semarang. Kita sudah melakukan upaya-upaya penyidikan terkait dengan kasus ini, penyidikan dari mana termasuk makanan itu pun sudah kita lakukan cek ke lab 4 dan lain sebagainya untuk mengetahui penyebab daripada keracunan yang diduga keracunan. Sebelumnya 56 warga mengalami pusing, diare,
mual serta muntah usai berbuka puasa menu nasi, sayur oseng, dan es buah pada Minggu 9 Mei lalu. Hingga kini 16 korban belum diperbolehkan pulang karena kondisinya masih lemah. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Kondisi 49 tahanan di lapas kelas 2A Kota Gorontalo yang menjadi korban keracunan massal berangsur membaik. Pihak lapas masih menunggu hasil pemeriksaan Balai BOM setempat. Beginilah suasana terkini kantor Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Gorontalo pasca peristiwa keracunan massal yang mengakibatkan 49 orang tahanan keracunan. Kondisi 49 tahanan di lapas kelas 2A Kota Gorontalo yang menjadi korban keracunan massal berangsur membaik. Pihak lapas masih menunggu hasil pemeriksaan Balai POM setempat. Belum banyak yang bisa kami sampaikan karena kan kami masih menunggu hasil dari analisis Balai POM-nya. Sampai hari ini belum ada laporan dari Balai POM. Sebelumnya puluhan warga binaan di lapas kelas 2A Kota Gorontalo alami keracunan massal setelah menyantap bubur saat berbuka puasa. Mereka dilarikan ke rumah sakit dengan menggunakan ambulans. Diduga sumber keracunan adalah bubur yang disantap saat buka puasa bersama. Dari Gorontalo, Burhan Undu, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga mengantuk, mobil dinas Satpol PP Ciamis tabrak pemotor. Satu orang pengendara motor tewas di lokasi kejadian dan lainnya dirawat di RSUD Ciamis. Sepeda motor Scoopy yang dikendarai ibu dan anak mengalami kerusakan cukup parah setelah ditabrak mobil dinas Satpol PP Ciamis Senin siang. Akibat tabrakan ini, Yeni tewas di tempat kejadian, sementara Farena, anak, terbaring di Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis karena mengalami luka serius di kepala dan kaki. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Raya Banjar, Ciamis di Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjang, Ciamis, Jawa Barat. Ketika motor yang dikendarai oleh korban melaju dari arah Ciamis menuju Banjar. Dan dari arah berlawanan melaju kencang mobil minibus dinas Satpol PP yang tiba-tiba oleng ke jalur kanan hingga tabrakan keras pun tak terhindarkan. Kedengar benturan keras, suara keras. Ya pas saya keluar dari dalam dari bengkel. Terus kan banyak debu, nggak kelihatan jelas. Terus pas kelihatan ya tahu-taunya udah di situ aja mobil sama motornya. Ini tabrakan apa sama apa? Mobil Ini sama mobil sama motor. Motor. Kalau motor dari arah mana? Informasi sih soalnya saya nggak lihat, katanya dari arah Ciamis, arah menuju Banjar. Menuju Banjar. Kalau mobil dari Banjar menuju Ciamis. Ini kira-kira oleng motor atau mobil? Kalau dari perkiraan sih kayaknya ngantuk supir. Pas nyampe benturan ke pinggir, waktu saya keluar aja posisi roda masih berputar. Endang Kepala Bidang Linmas Satpol PP Ciamis, pengemudi mobil dinas Satpol PP Kabupaten Ciamis, diamankan petugas kepolisian Polres Ciamis untuk dimintai keterangan. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim, iNews melaporkan. Memasang spanduk di papan reklame, seorang pekerja tewas tersengat aliran listrik. Korban kemudian dievakuasi petugas Damkar Kota Padang, Sumatera Barat. Dika, 33 tahun, tewas tergantung di atas papan reklame saat sedang memasang spanduk di kawasan Alang Laweh, Kota Padang, Sumatera Barat. Korban kemudian dievakuasi petugas Damkar Kota Padang. Butuh waktu 1 jam untuk evakuasi korban dari atas papan reklame setinggi 15 meter ini. Apalagi kondisi saat itu sedang hujan deras. Nah, di sana anggota mempersiapkan peralatan semuanya dan evakuasi dan diturunkan, termasuk rekan korban yang ada di sana. Dan kita berkoordinasi sebelumnya dengan pihak PLN, mana tahu ada penyekatan atau arus yang mengalir. Dalam ini kita tidak tahu persis untuk tindak lanjutnya karena kita serahkan kepada pihak kepolisian, yang mana pihak kepolisian di lokasi. Diduga korban tersengat aliran listrik saat memasang spanduk di papan reklame yang berdekatan dengan tiang listrik dan dalam kondisi hujan deras.
Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainus melaporkan. 16 pemudik dan 4 sepeda motor dalam satu truk terjaring dalam razia penyekatan di Grobogan, Jawa Tengah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di News Pagi.